Halo viewers, selamat datang kembali di God is Good Podcast. Kembali kita ditemani oleh Luna Vidya. Hari ini kita akan ngomong tentang kesombongan. Apakah Anda tahu bahwa kesombongan dapat menghalangi kita dari mengalami berkat Tuhan? Mari kita bahas bagaimana kesombongan dapat mempengaruhi hidup kita dan bagaimana Tuhan dapat membantu kita untuk mengatasi kesombongan. Mungkin kita bisa mulai dengan apa sih itu sombong? Baik, oke. Apa itu sombong? Ciri-cirinya bagaimana? Oh, ciri-cirinya Iya. dulu. Ini, jalan begini. Hidung ke Oh atas. ya, hidungnya sudah hampir menikam langit lah. Itu kesombongan. Atau ada juga orang sombong yang dia tunduk kepala aja, tapi caranya, telunjuknya bicara, apa saja telunjuknya begitu kan orang sombong tuh sisa begini. Iya, betul. Oke. Tapi kalau kita mau serius nih Iya. sekarang dalam God is Good yang Akira punya, saya rasa saya ingin menempatkan kesombongan itu begini loh. Kesombongan itu hanya berlaku ke Tuhan. Penilaian kita sesama manusia itu nggak berarti. Tapi kesombongan itu baru jadi hitungan karena itu merupakan attitude kita terhadap Tuhan. Dia attitude. Yes, it's an attitude. Iya, it's an attitude toward God soalnya. Jadi cara kita bersikap kepada Tuhan, itulah yang bisa menjadi indikator kita sombong atau bukan. Sama orang, emang urusanmu apa? Coba, kita nggak bisa menilai orang sombong atau bahwa dia baik hanya karena kita mendapat pemberian. Atau sombongnya itu orang hanya karena dia naik mobil mewah. That's not the indicator ya. Jadi kesombongan yang ingin saya, paling nggak yang kita Sikap mau. hati. Sikap hati kita ke Tuhan terutama. Pertama karena we are nothing at all. Kita ini cuma ciptaan, kita ada karena Tuhan. Jadi waktu kita punya sikap hati salah kepada Tuhan, pada waktu itulah kesombongan mulai berpengaruh atau mulai masuk hitungan. Karena kan neneknya sombong, itu waktu dia merasa bahwa dia sebaiknya dia yang ada di tahta itu daripada Tuhan sendiri. Betul. Padahal dia cuma ciptaan, Lucifer ini cuma ciptaan. Nah, attitude kita, sikap hati kita kepada Tuhan, itu baru jadi hitungan. Waktu kita, maksudnya kesombongan kita, itu baru muncul, baru jadi hitungan. Kalau itu terkait sikap hati kita ke Tuhan. Berarti sikap hati dalam hal ini mungkin kalau kita sombong dalam arti sikap hati kita ke Tuhan, contohnya mungkin kita berpikir bahwa kita tidak butuh Tuhan, salah satu. Bisa jadi. Kan kita bisa pura-pura datang ke gereja. Tapi sebenarnya kita bukan cari Tuhan. Kita bukan cari Tuhan. Kita cari ruang. Kita tidak betul-betul cari Tuhan ya. Kita tidak betul-betul cari Tuhan. Jadi menurut saya, paling tidak yang saya ingin pertama itu adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Dari cara itulah kita mendefinisikan sombong yang masuk akal. Ya. Karena kita punya standar, kita punya nilai-nilai untuk melihat orang itu sombong atau tidak. Itu bias. Betul. Ukuran kesombongan saya ke Akira, standarnya beda waktu saya ukur sombong ke tempat orang-orang yang lain. Tapi waktu dia berhadapan dengan sikap hati saya kepada Tuhan, sombongnya udah mutlak ini. Ini caranya mengukur. Dan juga terhadap orang tadi, hal yang kedua itu adalah begini. Kesombongan itu selalu muncul sebagai cara kita memproteksi diri waktu kita dilukai orang lain. Contohnya? Misalnya kayak begini. Saya tahu nih, Akira punya kemampuan mobilitas lebih baik dari saya. Ada mobil tak? Saya naik PT-PT. Tapi waktu disinggung soal, apa tong dia? Cuma naik PT-PT. Kesombonganku keluar. Karena itu cara saya memproteksi diri. Lalu saya mulai ngomong yang sembarang. Mentang-mentang. Nah, yang sombong siapa? Bukan orang yang mentang-mentang saya tuduh. Tapi saya yang sombong sebenarnya. Karena saya memproteksi diri saya waktu orang menunjukkan kebenaran. Jadi kesombongan itu muncul waktu kebenaran itu tanpa malu-malu ditawarkan kepada kita. Seperti defense mechanism. Betul. Kesombongan itu defense mechanism.
untuk antara hubungan orang dengan orang. Kesombongan itu defense mechanism. Kalau di Alkitab kan kesombongan itu adalah akar dari segala dosa. Iya, Kalau itu self defense mekanismenya kita, berarti itu self defense mechanism daging kita dong. betul. Betul. Self defense mechanism dosa ternyata. Betul. Itu self mechanism banget. Karena kita merasa saya seseorang loh. Jadi, tapi waktu saya seseorang, kita lupa bahwa di atas seseorang ini ada lagi Sang Pencipta itu. Kita bahkan dalam kesombongan tuh merasa bahwa kayak, kau nggak bisa ngurus saya Tuhan. Waktu kita bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Itu bukan bagian dari kesombongan. Karena itu cara kita untuk melindungi diri, cara kita menjaga diri kita dari kekecewaan. Kesombongan membuat orang pergi berdukun misalnya. Atau murtad. Atau murtad. Ya benar, setuju saya. Murtad. Itu harus dimasukkan dalam itu. Karena dia tidak berani berhadapan dengan fakta yang kayak tadi, umpamanya waktu perbicaraan kita mengenai ketaatan. Ini sudah beyond understanding. Kok saya dapat perlakuan kayak begini? Self mechanismnya bangun dan kemudian mencari jalan keluar sendiri. Tapi jalan keluar ini against Tuhan. Against his will. Iya. Iya ya, kalau dipikir berarti kesombongan itu semuanya karena daging kita. Karena itu sombong itu adalah dosa, karena sombong itu lebih proteksi ke diri kita. Betul. Iya. Terasa kan ya, masuk akal kan sekarang. Masuk akal supaya kita lebih memilih daging kita. Iya. Kita dibantai itu karena kan tawaran kesombongan adalah menjadi rendah hati. Tawaran kesombongan adalah merendahkan dirimu. Sedangkan tidak ada orang suka direndahkan. Tidak ada. Begitu direndahkan sedikit saja, atau nggak usah yang pakai perkataan. Waktu kita berdiri rame-rame terus ada orang matanya menjeling begini saja, kita sudah, apa maksudnya itu? Maksudnya itu? Very self-centered. Iya, sangat ke kita. Wah, sangat egosentrik. Kayaknya gitu. Makanya kalau jadi orang percaya, hal yang perlu dikerjakan itu sebagai salah satu buah roh adalah kasih dan kerendahan hati, bukan? Betul. Pantas penguasaan diri. Pantas Tuhan juga bilang, yang lama mati, yang baru hidup. Betul. Yang lama itu maksudnya bagian dari kita. Kesombongan kita harus hilang dulu. Betul. Bagian dari, kan kita mungkin punya banyak cara untuk self defense mechanism kita tuh kan banyak modelnya. Salah satu saja barangkali kesombongan. Waktu dibilang tentang bahwa dagingmu harus mati supaya roh itu bisa hidup, memang jadi pertarungan besar ya, kayak berkelahi kita ini. Iya. Antara memilih selalu, karena selalu ada opsi, saya tersinggung dan menelan itu, kemudian kayak kasih bensin di atas bara supaya kesombongan saya menyala-nyala. Tapi ada tawaran lain untuk membiarkan saja, terima saja. Dan yang menarik adalah kesombongan itu selalu instan loh muncul. Instan? Kita itu sombong tuh instan. Kan dia self defense. Oh iya, kita nggak pernah pikir dulu baru sombong. Itu reaksi, satu reaksi. Itu instan loh. Sikap sombong itu instan. Kalau kita punya sikap sama Tuhan benar, sikap sombong kita itu bisa kita pakai mikir dulu. Perlu nggak sih saya habiskan energi untuk mengurusi ini dan menjadi sombong? Iya. Tapi kalau tidak, kalau kita nggak punya hubungan, tahu Tuhan itu berkuasa, yang akan kita lakukan adalah gebrak meja dan bilang, ngomong apa lu? Nggak tahu lu gua siapa? Kan suka gitu, kita suka bilang ke orang, kau nggak tahu saya siapa? Kau nggak kenal saya siapa? Itu salah satu ciri-cirinya. Kalau orang biasanya ngomong, do you know who I am? Kau tahu nggak saya siapa? Itu mungkin bagian dari memerlukan Tuhan di dalammu lebih lagi supaya bisa lebih. Setuju. Betul, buat saya itu. Dan juga selain tadi attitude kita ke Tuhan, itu self defense mechanism kita, itu perspektif sebenarnya. Tadi malam perspektif. Perspektif. Yang saya lihat sebagai ketersinggungan yang memacu kesombongan, buat orang lain, apa tong? Begitu lagi. Jadi perspektif saya itu berpengaruh terhadap respon-respon saya. Karena kan kesombongan instan.
Kalau kita bisa kendalikan, kita punya reaksi-reaksi instan, karena kita punya perspektif, kita latih. Jangan kok tersinggung kalau begitu, kasihan. Atau nggak usah lah dibawa hati. Perspektif menarik. Perspektif itu kan ada berhubungan dengan mindset. Iya, sudah pasti. Sudah pasti itu. Perspektif itu iya, by default itu sebenarnya. Perspektif kita itu sama apa yang kita ketahui di belakang kepala kita ini. Jadi kalau umpamanya mindset saya adalah semua orang harus dicurigai. Itu pasti curiga semua orang. Cara saya melihat apapun, itu dengan perhitungan. Betul. Selama kau ngasih untung ke saya, I'll take it. Selama kamu nggak nyinggung saya, it's okay. Tapi begitu, lu siapa? Kok ngomongnya kayak gitu? Lu siapa? Kok caranya nulis surat kayak begitu? Lu siapa? Kok ngirim WA kayak begitu? Wah, itu kesombongan udah naik. Karena kita itu tadi, kita punya perspektif adalah bahwa ini orang gak tahu diri. Padahal buat orang lain, kayaknya dia cuma ngasih tahu apa yang dia tahu deh. Iya. Berarti kita bisa simpulkan kesombongan itu adalah dosa. Setuju. Karena kalau harus ngomong dosa itu sudah pasti dosa. Dosa. Tapi karena kesombongan itu berpusat pada diri sendiri. Benar. Sedangkan kan kita seharusnya bukan berpusat ke diri kita sendiri. Orang percaya harus berpusat, pemikirannya harus fokus ke Tuhan. Dan kalau berfokus ke Tuhan itu artinya rendah hati, kebalik dari kesombongan. Betul. Kan tadi pakai perkataannya Akira ya. Orang percaya itu fokus ke Tuhan. Orang percaya itu mengatur sikapnya ke Tuhan. Dia tahu behave di depan Tuhan. Jadi kalau dia melihat bahwa Tuhan itu di atas, misalnya nih, saya punya masalah dengan Akira, tapi saya lihat Tuhan di belakang dan udah ngasih kode nggak usah. Tapi kalau aman nih, it's okay, you're okay, you're in my hand. Tapi karena saya ada urusan sama lu untuk buktikan saya siapa, bukan percaya sama yang di belakang, saya nggak peduli, saya hajar aja sampai puas. Daging. Segala sesuatu yang berhubungan dengan daging, ego. Udah, saya harus membuktikan bahwa saya hadir. Barangkali itu juga ya. Coba perhatikan dari kita punya pembicaraan. Bahwa orang-orang yang sombong, itu adalah orang-orang yang membutuhkan pengakuan. Mencari pengakuan di sesama manusia, bukan mencari pengakuannya Tuhan. Seringkali memang kita lupa, gagal fokus ya. Fokusnya kita mencari pengakuan di mata manusia. Padahal sebenarnya fokus yang seharusnya yang kita seharusnya punya adalah atau kita kejar adalah pengakuan Tuhan terhadap kita. Apakah kita hamba yang baik atau kita hamba yang jahat? Bukan di mata manusia kita ini orang baik atau kita orang jahat. Iya. Interesting ya? Very interesting. Sebab ini menarik nih tadi. Kan waktu bilang bahwa apa hamba yang baik dan hamba yang jahat, itu kan bicara kekekalan. Rupanya kelakuan kita di sini yang berusaha membuktikan diri, itu akan mempengaruhi bagaimana pandangan Tuhan kepada kita di kekekalan. Betul. Karena waktu kita ada dalam kekekalan nanti, yang ada cuma dua. Masuklah engkau, sabaslah engkau, berbahagialah engkau, be blessed you are yang melayani aku, hambaku yang setia. Dan enyahlah kamu hambaku yang jahat. Padahal hamba yang jahat ini melakukan segala macam loh. Yang kelihatannya rohani. Jangan sampai upaya kita membuktikan diri. Pergi mengunjungi orang ke penjara. Semua hal yang kita lakukan atas nama Tuhan. Itu sama sekali bukan hitungan. Karena bukan sikap kita ke Tuhan yang penting. Tapi sikap kita kepada orang yang lebih penting. Fokusnya salah. Betul, jadi kadang kita bisa terhanyut di situ ya. Dalam pelayanan pun juga. Betul. Waktu kita melayani seperti yang Ibu bilang, visit penjara, ya. Atau orang yatim piatu kalau nggak salah Alkitab bilang. Kita memberi ke yatim piatu, makan orang miskin. Tapi sebenarnya kita melakukan itu untuk supaya orang lihat kita bahwa kita orang baik dan kita melakukan amal. Itu tipis sekali loh. Betul. Tapi Tuhan bilang loh, ukurannya bukan soal apa yang kita kerjakan.
Karena kalau kita masukkan dimensi kesombongan di dalamnya, sikap hati kita ke Tuhan itu bukan soal publikasi, tapi sikap hati sikap hati kita ke Tuhan waktu kita melakukannya akan jadi ukuran apakah kita sombong. Jadi publikasi bisa berbahaya. Bisa sangat berbahaya. Karena bisa jadi orientasi baru. Makanya Tuhan mengajarkan, saya dapat ingat, Iya. apa yang tangan kirimu bikin, Gak usah tangan kananmu tahu. Mungkin Sudah. itu supaya kita jangan sombong. Betul ya. Karena kalau kita melakukan dalam pelayanan, itu kan orang sudah mulai puji-puji, hebat ini. Wes, Langsung kan ego kita naik juga. dikipas-kipas itu. Kipas-kipas, kepala kita jadi besar. Jadi nanti kalau pelayanannya diambil atau apa, kamu siapa? Iya. Wes. Ternyata itu sangat berbahaya ya. Ya, paling enggak hari ini sama-sama akhirnya saya jadi bisa mengidentifikasi sendiri. Saya sendiri pun mengidentifikasi bahwa kelakuan sombong itu tidak mulai dari belaga sombong, tapi dari sikap hati kita ke Tuhan dulu. Ya, Kalau kita tahu bahwa Tuhan gini, kita akan berhenti itu memberitahu tangan kanan apa yang saya lakukan dengan tangan kiri. karena tidak penting. Tidak penting lagi. Karena bahkan yang tidak dicatat oleh orang, itu Tuhan lihat. Karena kita murni melakukannya untuk Tuhan. Iya. Attitude kita saya pikir yang paling penting dari percakapan ini menurut saya itu. Saya harus mengkoreksi setiap tindakan saya. Itu ukurannya bukan berapa banyak yang bisa saya reach atau berapa banyak akan di highlight begitu. Tapi saya melakukannya untuk apa ya? Tujuan. Iya. Karena semua hal kan harus punya tujuan. Tujuan saya untuk yang hal kesombongan, karena itu menyangkut keputusan dan sikap diriku, harus benar dulu kayaknya ya. Saya punya sikap hati harus saya koreksi tiap waktu terhadap Tuhan. Karena kalau sama Tuhan aja udah belaga, apa tong kau? Apa tong kau? Ya, menarik sekali. Aduh, saya senang sekali. Terima kasih, I'm so blessed. Sama-sama. Berarti kita bisa bilang dampaknya orang sombong dalam kehidupan Kristen itu kalau kita sombong, kita tidak mengerti lah hatinya Tuhan. Kita tidak mempunyai sikap hati yang benar terhadap Tuhan. Dan itu Tuhan tidak suka pastinya. Yeah. Jadi dampak orang sombong di dalam kehidupan Kristen ya tidak bagus. Mungkin ya ada ciri-ciri yang lain. Kita kan punya definisi tentang orang sombong. Kayak yang tadi itu jalannya begini, hidungnya menunjuk langit. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, kalau dalam percakapan ini saya lihat ciri lain orang sombong adalah sikap mereka yang tidak sabar. Tidak sabar, betul. Tidak sabar juga. Tidak sabar itu termasuk adalah bagian ya? dari kesombongan. Karena kita merasa bahwa you're so late, God. You do nothing. Ekspektasi kita. Kita tidak sampai di ekspektasi itu. Ekspektasi kita tidak kita extend ke ekspektasi pengetahuannya Tuhan. Dan kita punya ekspektasi itu untuk terjadi dalam waktu 2 jam. Sedangkan Tuhan punya rencana 2 jam ini itu akan berpengaruh pada 20 tahun ke depan. Tapi kita tidak sabar. Jadi saya rasa bagian dari tidak sabar, sikap tidak sabar kita yang paling sering kelihatan, saya terutama misalnya, itu adalah sikap kesombongan saya bahwa saya lebih tahu dari Tuhan. Harusnya ini terjadi sekarang Tuhan. Kita yang mendikte Tuhan. Bukan That's a good Tuhan word. lagi yang mengatur kita, ataupun kita nggak bisa berserah. Betul. Kita nggak bisa berserah. Berat mau berserah. Orang sombong nggak mungkin bisa menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Nggak mungkin dia bisa berserah Betul. to His will. Karena dia yang mau in 100%. control. Iya, dia tetap pegang kendali. Dia yang pegang kendali. Bahkan Tuhan pun Keren. juga dia dikte. Benar. Wow, menarik sekali. Ya. Orang yang sombong adalah orang yang terbiasa untuk pegang kendali. Orang yang memegang kontrol. Sedangkan arti berserah kepada Tuhan itu melepas kontrol. Kontrolnya di Tuhan. Iya. Ibaratnya kita naik Gojek atau Grab. Kalau misalnya sopirnya Tuhan, dia bilang naik. Mau kemana? Terserah, saya yang bawa. Itu kita nurut aja harusnya kan? Itu berarti nggak punya kontrol sama sekali. Nggak punya kontrol sama sekali. Yang paling mudah itu saya. Saya itu nggak tahu bawa mobil. Jadi apapun yang saya omongkan kalau saya naik mobil tentang, wih jagonya kamu bawa mobil, itu sama sekali nggak masuk hitungan. Kamu nggak tahu bawa mobil. Jadi I mean like kayak
kasar itu kayak you shut up gitu loh. Nah, Kalau kita tahu bahwa kita nggak tahu bawa mobil dan duduk diam saja, itu bagian dari rendah hati. Iya. Tapi orang sombong kan, ini harusnya begini nih, harusnya begini nih. Kenapa kau ambil di situ? Harusnya begini. Padahal kita sudah penumpang, nggak pegang kendali, nggak tahu bawa mobil pula. betul. Betul, Bukan betul. kita yang nyetir, nggak tahu bawa mobil juga, gitu. Nggak tahu nyetir mobil pun nggak tahu. Bawa mobil kan pikul ya. Sudah tidak tahu arah, mau tunjukkan arah. Perasaan belok kiri tadi. Iya benar. Kita selalu ingin in control. Jadi In control. Iya. Kesombongan bertabrakan dengan itu waktu ada dengan Tuhan. Di mana kita must let God to be in control of our life. Iya. Kita mau control God for our life. Iya. Ngeri sekali. Kita benar ngeri sekali. Bayangin itu. Kita berusaha untuk dikte Tuhan. Bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Dan kemudian waktu kan momentum apa saja itu kan ada yang namanya kurios ya. Jadi momentum Tuhan. God divine time itu ada dengan hidup kita. Kita pikir waktu kita berdoa dan kemudian pas God punya waktunya Tuhan, timingnya Tuhan, kita rasa Tuhan dengar saya punya doa. That's not the way. Seringkali kita ngomong begitu ya. Doa saya nggak dijawab. Sebenarnya belum waktunya, kan selalu bilang waktunya Tuhan It's itu already pasti. been answered actually. Waktunya Tuhan itu kan selalu on time, Betul. nggak pernah telat. But on time-nya itu, Tapi on time-nya it's itu not on our definition. Bukan kita punya on time. Iya, betul. Jadi ngatur Tuhan tuh bagian dari kesombongan ya. Ngatur Tuhan itu bagian dari kesombongan. Sip. Oke pemirsa, Oke, siap. kita kali ini kita punya waktu cukup sampai di sini aja. Kesombongan itu akarnya dari segala dosa. Kenapa? Karena kesombongan itu akan menghalangi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kesombongan akan membuat kita mencoba mengontrol Tuhan demi kepentingan kita. Kesombongan itu fokusnya ke diri kita sendiri. Sedangkan kehidupan harus berfokus ke Tuhan. Jadi mari kita waspada tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Mari kita waspada, jangan sampai kita sombong. Dan pada akhirnya Tuhan berkata kepada kita, siapakah kau? Saya tidak mengenal engkau. Jangan sampai pelayanan kita lakukan dengan sikap hati yang salah. Demi meninggikan diri kita, bukan memuliakan nama Tuhan. Oke, terima kasih. Dan sekarang sebelum kita berpisah, Ibu Luna mungkin bisa membawa kita ke dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, permintaan kami satu. Agar Roh Kudus mengerjakan di dalam kami sikap hati yang benar kepadamu. Supaya dalam hidup kami, Tuhan menandai bahwa apa saja yang kami lakukan, tidak kami lakukan dalam rasa tinggi hati, keangkuhan hidup, dalam kesombongan. Tapi kami melakukannya dengan sikap hati yang benar untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk hidup dalam sikap hati yang benar. Sikap hati yang tahu diri dan selalu bersedia setuju dengan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Amin.